Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita tengah mendiskusikan pasangan capres-cawapres yang telah dideklarasikan oleh PD Perjuangan dan juga Gerindra. Dan untuk melanjutkan diskusi, saya ajak Anda untuk menyimak tayangan grafik berikut ini. Ini adalah beberapa statement dari pengamat. Kita mulai dari pengamat komunikasi politik Ari Junaidi. Tipe kepemimpinan Jokowi JK saling mengisi. Ya, kombinasinya saling melengkapi. JK dengan jam terbang lama di birokrat, JK dengan jam terbang lama di kegiatan sosial, termasuk sekarang ini memimpin Palang Merah Indonesia. Kemudian kalau kita lihat JK jadi pelengkap kelebihan dan kekurangan Jokowi dengan kematangan kematangan usia, bro. Itu kan, ya. Tadi cari kata yang paling pas. Tua, gitu. JK jadi mentor Jokowi. Ya, setuju dengan statement Anda tadi. Kemudian potensi dukungan di Pilpres bisa jadi pendukung Gerindra dari Sulawesi ya kalau pilih Jokowi JK, Indonesia Timur ya. Kemudian pemilih akar rumput PKB pilih Prabowo ya. Ini kalau kita lihat petanya di Pilpres nanti. Selanjutnya apa kata Budi Ari Setiadi, Ketua Koordinator Pro Jokowi, JK Cawapres Jokowi, Projo dan elemen masyarakat lain kecewa. Oke, Projo menginginkan Cawapres Jokowi tokoh muda. Proses regenerasi setengah hati. Namun Projo tetap perjuangkan kemenangan Jokowi. Ada nada kekecewaan di sini, tapi tetap memberikan dukungan penuh kepada Jokowi. Sementara Agung Laksono, politisi senior Partai Golkar, menyatakan sikap Golkar terhadap JK sebagai calon wakil presiden. Golkar mempersilahkan JK maju cawapres. Secara formal Golkar tidak merapat ke PD Perjuangan dan Golkar berpeluang ke poros Gerindra. Oke, ini kalau kita bicara Partai Golkar. Ya. Tapi Prof, sebelum saya melanjutkan topik berikutnya, kalau kita bicara JK ada di PD Perjuangan, sebenarnya menguntungkan secara langsung nggak bagi Golkar? Walaupun kita tidak bicara JK sebagai orang Golkar gitu. Saya tidak tahu ya, tapi banyak orang bercuriga Golkar ada politik dua kaki, ya, bahwa dia akan memasang kakinya dimanapun, kubu apapun gitu. Kalau sekarang ada dua katanya pasang di kubu Jokowi, tapi setahu saya ya yang Pak JK Bu Mega tidak tahu yang hal-hal yang begitu. Tidak mau tahu? Tahu. Bahwa ini memilih Pak JK bukan karena dasarnya ini adalah dia merepresentasikan Golkar. Tapi chemistry-nya sendiri Bu Mega lebih ke JK. Ya, chemistry-nya mungkin itu saya lihat pertimbangannya kan panjang kan dalam milih ini. Tapi JK yang pertama kali disebut. Ya, kita harus fair itu. Pertama kali disebut. Tapi Pak Andreas, apakah kalau memang Bu Mega percaya sama JK, otomatis Jokowi itu pasti bisa mengandalkan JK? Dalam artian kita bicara sepasang ya, presiden dan wakil presiden. Kalau merajuk kembali tahun 2004-2009, Prof Andi katakan tadi nanti ada matahari kembar. Berbeda. Iya. Ya, tapi kalau kita lihat lagi kembali ke belakang ya, kenapa muncul pernyataan atau muncul kecurigaan atau matahari kembar seperti itu? Saya kira itu juga karena faktor kepemimpinan ya. Bosnya itu kan presiden gitu. Kalau presiden ragu-ragu untuk ambil keputusan, ya dia ambil keputusan. Jadi salah presidennya dong ya. Dalam situasi-situasi tertentu waktu itu ketika misalnya tsunami di Aceh. Saya lihat begitu Pak JK pertama kabinet itu tsunami. Salah situasi pada waktu itu. Dan kita rakyat Indonesia bersyukur bahwa Pak JK mengambil inisiatif pada waktu itu gitu. Bahwa kemudian muncul matahari kembar, ya saya kira itu juga faktor itu yang saya katakan dulu di beberapa seminar 2 minggu 3 minggu yang lalu dibuat media. Saya mengatakan begini, manakala orang nomor satu tidak determinatif ya, dia memberi peluang ya, dan itu tidak diselesaikan pekerjaannya dengan karakteristik Pak JK yang tidak bisa melihat sesuatu itu tidak beres, apalagi background pengusaha, inisiatif, dia ambil inisiatif. Nah, pada waktu itu saya bilang siapa yang salah? Siapa yang salah gitu loh. Artinya presidennya memberi peluang. Walaupun tadi Pak Andreas betul, secara konstitusi ya, Wapres itu sebenarnya tidak punya wewenang. Itu karena tidak ada institusi yang dia bisa gunakan, tidak ada juga keputusan Wapres. Tergantung presiden kan tidak memberikan ada pekerjaan apa tidak kan? ada misalnya instruksi Inpres, Kepres itu nggak ada Inwapres nggak ada gitu loh. Jadi semuanya presiden. Cuma masalahnya pada waktu itu ketika presidennya ragu-ragu ya lama memutuskan gitu, Pak JK tidak sabar, dia ambil keputusan gitu. Tapi setelah itu kan dia bilang, setelah itu kata Pak JK kan saya lapor presiden. Begitu. Begini,
Kalau boleh minjam kata-kata populer di kalangan generasi muda, ini kan Pak JK ini ibarat kancil gitu kan, lincah sekali, ya kan? Oke, kita belum masuk pada protesnya Projo tadi yang berharap anak muda, gitu, tokoh muda gitu kan. Tapi kan itu kita hargai lah, bahwa dihargai. Tapi Jokowi kan masih bisa merepresentasikan tokoh muda kan sebenarnya kan. Itu yang saya maksud. Justru ya saya lihat dalam hal ini dari pernyataan yang tadi yang lain juga mengatakan bahwa ini justru saling melengkapi gitu. Seperti tadi Obama dan Joe Biden. Nah, kembali pada yang tadi soal karakter kepemimpinan, saya melihat kedua tokoh ini, kedua capres dan cawapres ini adalah tipe pemimpin yang cepat respon. Ya, mereka responsif. Lah kalau sama-sama cepat Pak, melengkapinya yang mana? Justru itu. Karena sama-sama kemistrinya justru masuk. Kemistrinya masuk gitu. Seperti apa yang kita lihat misalnya orang. Nanti kalau semua di luar kantor, yang di kantor siapa? Nah, itu kan gimana menatanya, bagaimana membaginya. Teknis gitu, lah kan? Itu kan teknis gitu. Tetapi kalau yang satunya tunggu lama dan kemudian yang satu mengambil, nah ini yang jadi repot. Tapi kalau bisa timbul masalah kalau itu terjadi. Dan ada hal yang lain yang kalau saya perhatikan yang chemistry-nya nyambung. Ini kedua tokoh ini meskipun beda usia, tetapi dua-duanya tipe pemimpin yang egaliter gitu. Egaliter dan rakyat gitu. Dan mudah untuk berkomunikasi dengan publik gitu. Jadi sehingga tidak perlu ada muncul satu merasa bahwa dia akan menjadi matahari pesaing untuk yang lain gitu. Nah, tinggal bagaimana mengatur, menatanya sehingga ini menjadi suatu saling melengkapi dan sinergi di antara Presiden mungkin dan wakil kita presiden. belum pernah ketemu yang begini, Prof. Betul. Di era sebelumnya. Apakah mungkin juga karena belum pernah ketemu, jadi belum pernah timbul persoalan? Kira-kira prediksi Anda ketika ini terjadi, apakah tidak berarti masalah itu tidak muncul atau harus diatur dalam pembagian kekuasaan yang jelas oleh Presiden? Iya, tentunya tergantung kesepakatan di depan, gitu loh. Jadi maksud saya seharusnya kalau ini sudah diputuskan, dan masalah ini toh tidak diketahui sekarang saja, ya Bu Mega juga pasti sudah tahu siapa orang seperti apa Pak JK. Karena malah mengenal lebih duluan. Mengenal lebih duluan gitu. Pak Jokowi juga sebenarnya sudah tahu, gitu. Pasti sudah tahu gitu loh. Dan peserta teman-teman koalisi yang lain juga sudah tahu gitu loh. Dan itu sudah timbang-timbangkan lewat perhitungan yang cermat menurut saya gitu ya. Karena misalnya dan ini masuknya nama-nama ini, berusaha ini, itu tidak lebih banyak karena faktor misalnya deal-deal antar partai gitu loh. Soal posisi di kabinet. Soal posisi kabinet atau misalnya ini partai ini memang menginginkan. Nah, seperti yang laporan Tempo hari ini saya lihat gitu loh. Prabowo Hatta, dalam tanda kawin paksa katanya gitu. Karena ada dua kekuatan partai yang membuat dia harus. Nah, kalau Pak JK nanti besannya bingung dia. Pak JK kan bukan mewakili partai lagi. Dia dilirik karena sosok. Nah, dia bisa mewakili di dalam tubuh PDIP. Dalam tubuh PDIP saya lihat prosesnya pada waktu itu. Dia Pak Andreasa dipilih sosok dan ditakar sosok itu. Ini plus minusnya seperti apa, dilirik lagi tokoh. Makanya di situ muncul ada Pak JK, Pak Mahfud, Pak Abraham Samad terakhir, yang tiga ini yang kuat kan, itu ditakar terus. Jadi dalam tubuh PDIP lebih banyak menakar kepribadiannya gitu loh. Nah, ini cocok. Nah, sekarang tentunya hal-hal yang tadi sudah dihitung semua gitu loh. Dan itu menurut saya seharusnya ke depan kalau komunikasi baik di antara pres dan wakil presiden ini, saya kira gesek-gesekan itu malah bisa punya potensi peluang maju lagi berikutnya. Iya, kalau menurut saya kalau dua kekuatan tadi disatukan ini bisa powerful. Dan mungkin Pak Andreas ketika komunikasi politik ini terbangun pertama kali PDIP didukung oleh Nasdem, apakah memang sebenarnya Surya Paloh juga sudah mengisyaratkan bahwa lebih aman nih kalau majuin JK, dan itu bisa diterima oleh PDI Perjuangan sendiri, Bu Mega, atau Nasdem sendiri yang mendukung pertama kali PDI Perjuangan? Artinya bangunan kerja kalau di PDI Perjuangan dan Nasdem dengan PKB ketika memulai, terutama dengan Nasdem karena saya tahu benar gitu waktu itu bahkan 3 bulan sebelum pemilihan legislatif. Nah, di dalam salah satu rapat DPP, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, dipimpin langsung oleh Ibu Mega pada waktu itu, Pak Surya Paloh dan beberapa pengurus DPP dari Nasdem itu datang dan kami berdiskusi gitu untuk saling mengenal platform politik gitu, platform politik masing-masing. Dan di situ kelihatan betul ada sinyal-sinyal sinergi
antara PDI Perjuangan dan Nasdem. Walaupun belum bicara capres-cawapres. Belum bicara soal capres pada waktu itu. Jadi ada kesepahaman secara paling tidak ada kedekatan lah gitu. Baik secara personal, kalau kita lihat secara personal Pak Surya Paloh adalah salah satu kawan baik dari keluarga Tengku Umar. Dan di situ juga secara platform dari platform politik juga ada kedekatan-kedekatan yang bisa mempertemukan kedua partai ini. Nah, dan ketika berjalan di dalam proses pemilu legislatif, kemudian setelah pasca pemilu legislatif, ya yang pertama yang diajak untuk berbicara ini mengenai pilpres ini adalah Nasdem gitu. Dan tidak perlu waktu yang cukup lama. Artinya kalau bicara chemistry, partai politik sudah ada chemistry, tokoh juga sudah ada. Nah, modalnya kan harusnya sudah kuat Pak Andreas. Nah, seberapa yakin Anda dan PD Perjuangan untuk menaikkan dua figur ini mampu mengangkat elektabilitas keduanya untuk pilpres nanti? Ya justru di situ Doni jawab sendiri kan. Artinya apa? Mengenai pemilihan presiden itu adalah figur yang menentukan atau lebih dominan, Prof. Figur terlebih dominan. Mengenai partai politik itu adalah persyaratan di dalam mengusung. Tetapi kita harus hitung juga bahwa partai politik ini juga penting di dalam proses pemerintahan ke depan. Dalam arti kita tahu bahwa sistem pemerintahan kita ini yang kita bilang mau kuasi presidensial atau presidensial rasa parlemen. Ya, presidensial rasa parlemen. Kenapa? Karena presiden secara undang-undang mempunyai wewenang yang penuh, tetapi ketika dia mengambil keputusan, dia harus konsultasi dengan parlemen. Dan kita tahu bahwa di DPR kita ini DPR yang multipartai. Nah, oleh karena itu faktor partai-partai ini tetap juga penting gitu. Ketika kita ke depan kita bicara soal pemerintahan yang efektif gitu. Tetapi untuk memenangkan pilpres ini faktor figurnya lebih dominan. Saya jadi ingat Prof, ketika SBY JK kabinet pertama, itu kan dikeroyok di parlemen juga. Iya kan? Ini kok seperti sejarah berulang, bedanya di mana? Tapi kan waktu itu JK dengan tangkas mengamankan parlemen. Dia JK sudah jadi wapres, baru jadi ketum Golkar loh. Iya, betul. Tapi waktu awal-awal itu, kan pengaruh JK sebagai orang yang akan menjadi ketua Golkar itu sudah kuat. Terus dia bilang sendiri kan, saya telepon itu semua, dia bilang gitu kan. Kalau JK memang begitu ya? Gitu, dia tangkas kan, dia lincah. Dia bilang tadi kan, taktis. Persoalannya apa? Diatasi, dia telepon-teleponin, beres semua. Gitu. Dan itu yang tidak dimiliki oleh SBY ketika itu. Karakter seperti itu. Oke, baik. Bapak-bapak sekalian, kita break lagi, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Baik pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami.